Maksudnya apa? Maksudnya nih, kita pengen masuk ke UI. Ternyata teman-teman kita di samping cie yang pengen masuk jadi anak UI misalnya kayak gitu. Atau kita yang pengen melanjutkan udah lulus S1 mau melanjutkan S2. Malah kita ditanyain atau dukungan dari keluarga bahkan dari orang tua sendiri itu kurang mendukung. Inilah yang akhirnya membuat gangguan kesehatan mental kita terbentuk. Nah, ini adalah faktor-faktor penyebab dari 7 poin yang saya rangkum. Yang selanjutnya adalah kita membahas ke arah definisi. Sebenarnya apa sih self-healing? Tadi kan kita udah tahu ya faktor-faktor yang menyebabkan adanya gangguan kesehatan mental. Pertama itu kita ke gangguan kesehatan mental dulu nih. Gangguan kesehatan mental udah faktor-faktor dari 7 yang tadi saya sebutkan. Lanjut ke definisinya. Sebenarnya kita membahas tentang self-healing. Self-healing apa sih self-healing sendiri? Self-healing ini kan dari 2 ya, pakai bahasa Inggris, self-healing. Self, diri sendiri. Healing itu ya dari proses penyembuhan. Di mana self-healing ini berarti kan proses penyembuhan yang mengandalkan keyakinan bahwa tubuh manusia ini memiliki kemampuan untuk memperbaiki dan menyembuhkan dirinya sendiri melalui berbagai cara. Jadi nggak harus dengan cara obat-obatan ya. Self-healing ini ya halakam rukun man lam yarif kodrohu. Orang yang hancur adalah orang yang dia itu tidak mengetahui siapa dirinya dia sendiri. Jadi yang paling tahu diri kamu sendiri, bahwa kamu sehat atau kamu sakit, itu adalah diri kita sendiri. Nah, inilah yang akhirnya adanya self-healing. Self-healing itu di mana kita nggak harus ke dokter, kita nggak harus ke psikolog, gitu. Tapi dengan cara kita mentreatment diri kita sendiri, mengobati diri kita sendiri dengan meyakinkan diri kita sendiri bahwa kita bisa untuk menyembuhkannya. Nah, inilah yang disebut dengan self-healing. Lalu bagaimana sih dengan perspektif Islam? Gitu. Nah, perspektif Islam sendiri, self-healing itu disamakan dengan konsep syifa. Syifa itu mungkin nama teman kalian ya. Tapi syifa di sini artinya adalah penyembuhan. Di mana proses penyembuhan ini adalah proses dari faktor-faktor yang tadi menyebabkan kita kesakitan dalam gangguan mental ya. Nah, ini disebut dengan kesehatan mental itu sebagai qalb mutmainnah, yaitu hati yang tenang dan juga qalbun sakinah, di mana hati kita yang bersih. Inilah dari perspektif Islamnya. Dan ngobrol-ngobrol tentang self healing ini kan sebenarnya arahnya kan ke jiwa raga ya kan, di mana itu masuk ke kategori ilmu psikologi. Ilmu psikologi di sini mengatakan bahwa self healing itu menjadi fokus dari salah satu terapi dalam mengatasi gangguan psikis dan trauma pada pasien. Di mana dalam ilmu psikologi ini self healing itu dianggap sebagai terapi yang sangat efektif gitu. Jadi ini adalah terapi-terapi ya bila kita merasakan faktor-faktor penyebab yang tadi. Gitu. Sedangkan self-healing yang dipahami sama anak generasi zaman now itu self-healing yang baru banget kita melakukan suatu hal atau kita lagi pusing sama besok mau UTS gitu ya. Besok mau UAS atau besok kita mau ada kegiatan apa yang itu sangat ini, dikit-dikit kita langsung wah aduh udah pusing banget, stres, mau self healing dulu, mau jalan-jalan dulu, mau belanja dulu, mau makan enak dulu. Nah, apakah itu sesuai dengan definisi yang sudah kita sebutkan tadi? Itu balik lagi ya. Lalu selanjutnya agar tidak lama-lama nih teman-teman juga bisa baca ya. Di sini saya ngambil poin-poin aja, yaitu tentang tujuan dan manfaat dari self healing itu sendiri. Tujuan itu sama manfaat itu beda ya. Tujuan itu saya rangkum pada 5 tema ini, yaitu yang pertama meningkatkan kesejahteraan mental, di mana kesejahteraan mental ini contohnya ya, kesejahteraan mental itu misalnya seseorang itu menggunakan cara meditasi atau dia menggunakan teknik pernapasan. Begitu ya, kan biasanya kan kalau misalnya kita sama orang-orang motivator itu suruh, yuk tarik nafas dulu, keluarkan.
ya kan? Nah, inilah yang disebut dengan meningkatkan kesejahteraan mental dengan untuk targetnya itu tujuannya memperkuat kesehatan mental seseorang, meningkatkan kestabilan dari emosinya. Tadi dia lagi emosi, makanya kalau dikit-dikit emosi disuruhnya itu tarik nafas, buang, kan gitu ya, untuk sabar, tenang, kita relaksasi diri kita dulu. Nah, di sini kita menenangkan dan mengurangi kecemasan. Kecemasan itu maksudnya gimana sih? Contohnya nih, misalnya kita mengurangi stres itu dengan kecemasan dengan ngikutin yoga atau kita senam gitu. Nah, itu untuk mengurangi ketegangan-ketegangan fisik sama mental kita nih. Jadi mengurangi stres dan juga kecemasan. Itu intinya self healing. Nah, yang ketiga itu meningkatkan koneksi diri. Koneksi diri itu maksudnya gimana sih? Maksudnya itu dia misalnya nih, dia menulis jurnal diri sendiri atau dia bikin buku diary. Dear diary. Hari ini aku udah ngelakuin ini. Iya, aku lagi sebel banget sama ini. Nah, itu tulis di diary. Itu meningkatkan koneksi diri dari self to self. Kita ngobrol dengan diri kita sendiri. Itu targetnya dan tujuannya untuk apa sebenarnya meningkatkan koneksi diri ini? Ya, untuk memahami diri kita sendiri, memahami kekuatan, kelemahan, dan juga memahami kebutuhan dari pribadi kita sendiri itu apa sebenarnya. Gitu. Dan yang keempat adalah mendorong pertumbuhan pribadi. Mendorong pertumbuhan pribadi itu maksudnya gimana? Maksudnya adalah misalnya nih seseorang, teman-teman misalnya si Sulha ini menghadiri seminar gitu. Nah, seminar ini Sulha hadiri misalnya ikutan motivator gitu ya, kelas motivator atau ikutan cara mentreatment diri. Nah, dengan mengikuti seminar-seminar ini, Sulha berarti memiliki pengembangan diri untuk memperluas pengetahuan, keterampilannya Sulha. Nah, inilah yang mendorong pertumbuhan pribadi Sulha untuk menjadi karakter yang lebih kuat. Selanjutnya yang terakhir yaitu mencapai keseimbangan holistik. Nah, keseimbangan holistik ini maksudnya apa? Maksudnya misalnya kita melakukan self healing. Nah, self healing ini kita misalnya contohnya kita ambil yoga. Yoga menjalani pola makan sehat. Nah, ini keseimbangan holistik nih. Yoga menjalani pola makan sehat. Olahraganya teratur. Ya kan? Terus mengalokasikan waktunya ini jelas nih untuk meditasi, untuk refleksi spiritualnya jelas. Kapan yoga kemarin hari Jumat itu khutbah, malam Jumatnya itu ngimamin, terus malam Kamisnya, oh itu subhanallah dia bisa apa? Bisa mengalokasikan waktunya sepadat mungkin dengan keseimbangan yang cukup antara di mana dunia dan akhirat tujuan dari self healingnya yoga itu. Nah, dari sini pasti ada manfaatnya. Manfaatnya ini akhirnya jadi menurunkan tingkat stres dan kecemasan, peningkatan kesehatan mental, dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Gitu. Nah, inilah dari tujuan dan manfaat self healing. Paham ya? Lanjut. Nah, waduh, gambarnya hilang. Di sini ada macam-macam dari metode macam-macam dari self healing ya. Dari self healing itu sendiri. Di sini saya ngasih 8. Tadinya ngeditnya itu udah gambar, kok gambarnya hilang ya. Tapi it's okay. Yang pertama itu ada meditasi. Meditasi itu misalnya kita melakukan yang tadi ya, metode penapasan. Kita berfokus pada perasaan kita yang positif, kita meditasi diri. Lalu yang kedua itu ada seni kreatif. Seni kreatif ini kita bisa melakukan dengan cara melukis, orang-orang yang kreatif ya, atau orang yang memang kreatif itu juga membuat kerajinan tangan seperti menganyam, atau orang yang bisa ngejahit itu dia bikin jahitan, atau misalnya seni kreatif bagi saya yang memang anak sastra Arab itu ya kita membuat menulis puisi,
atau menulis jurnal-jurnal gitu, membuat cerpen, atau ya nonton pun juga masuk dalam kategori sastra. Nah, itu seni-seni kreatif. Lalu yang ketiga adalah yoga. Nah, yoga di sini adalah misalnya ada macam-macam yoga ya, kayak kalian kalau masuk kelas yoga itu, cuma saya nggak terlalu detail pemahaman tentang yoga, tapi yoga itu kita bisa kasih contoh yin yoga, itu yang paling terkenal ya, yin yoga. Dan di sini ada terapi seni. Terapi seni itu misalnya terapi musik. Kalau kalian searching di YouTube itu self healing, itu ada beberapa self healing itu yang keluar tuh musik-musik. Nah, itu mereka bertujuan untuk membantu kalian yang membutuhkan terapi self healing ini sendiri. Ada terapi musik, ada terapi lukis, atau terapi tari-tarian. Nah, itu makanya ada senam gitu ya. Itu salah satu. Ada juga pendekatan spiritual. Pendekatan spiritual itu seperti yang kita mau bahas ini. Misalnya dengan cara sholat, zikir, kita berzakat, kita berpuasa, gitu ya. Kita pokoknya melakukan sesuatu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Tapi di sini karena pembahasannya kita mayoritas anak-anak PTIQ ya, jadi spiritual yang dimaksud adalah spiritual di mana kedekatan antara kita dengan Tuhan. Ya. Selanjutnya yaitu olahraga. Dengan cara olahraga itu seperti berlari, sepeda, mau berenang, dan yoga tadi itu juga masuk kategori olahraga ya. Gitu. Nah, yang selanjutnya terapi berbicara. Terapi berbicara itu maksudnya gini teman-teman. Jadi ketika kita lagi merasakan gangguan kesehatan mental, atau kita yang tadinya lagi bahagia terus tiba-tiba ngedon, ngedrop, itu bukan kita banget pokoknya. Nah, terapi berbicara ini kita datang untuk berbicara berbasis solusi, seperti kita datang ke psikolog gitu. Orang yang nggak kita kenal, dia nggak bakalan ngomongin masalah kita ke orang-orang, tapi dia membantu kita menyelesaikan dengan cara penyembuhan dari dalam. Penyembuhan dari mindset kita sebenarnya sih. Dan yang terakhir itu nutrisi dan pola makan sehat. Jadi yang teman-teman bilang bahwa self healing itu dengan makan makanan, mungkin makanan pedas gitu ya, kita samyang, Koreaan, atau kita makan makanan steak atau apa, itu bukan maksud dari self healing yang dipahami oleh orang-orang psikolog gitu ya. Tapi orang-orang psikolog itu memahami bahwa self healing itu ya kalian itu menyembuhkan dari gangguan kesehatan mental dengan nutrisi pola makan yang sehat. Malah kalian harus makan makanan yang sehat, bukan makanan yang sebaliknya, yang pedes langsung bikin keringat kayak bikin tenang hati gitu kan. Bukan yang kayak gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada pembahasan tentang self healing dan puasa. Bagaimana sih adanya keterkaitan antara self healing itu sendiri dan puasa?